guys, pada video kali ini kita ketemu lagi dengan saya, Safina. Pada video kali ini kita akan bahas tentang konfigurasi Power Security. Oke, di sini kita akan buat topologinya terlebih dahulu. Kita tambahkan server. Lalu server lagi kita urutkan sesuai namanya ya. Server 0, lalu server 1, setelah itu kita tambahkan server lagi, yaitu server 2. Lalu kita tambahkan isinya atau klien. Lalu setelah itu kita tambahkan switch. Kita hubungkan dari server 2 ke switch, lalu kita hubungkan lagi dari switch ke server 1, setelah itu kita hubungkan juga dari switch ke server 0, lalu hubungkan lagi dari switch ke PC. Oke, sudah. Setelah itu kita tambahkan PC. Nah, di sini PC-nya itu diganti nama menjadi hacker. Setelah itu kita tekan, lalu kabelnya itu dipindahkan ke PC hacker tadi. Switch yang fast Ethernet 0. Lalu kita pindahkan lagi ke server 2. Kita klik server 0, lalu kita pindah stop, lalu ke IP configuration, kita isikan IP-nya, yaitu 192.168.50.1, lalu subnet masknya kita default, lalu kita ke server 1, kita isikan IP-nya juga, yaitu 192.168.50.2, lalu subnet masknya juga default. Kita ke server 2, kita isikan IP-nya, yaitu 192.168.50.3, lalu subnet masknya juga default. Lalu kita isikan juga IP address-nya di isi 0 atau kliennya, yaitu 192.168.50.4. Subnet masknya juga default ya guys. Oke, setelah itu kita coba kirim paket dari server 0 ke PC 0. Hasilnya successful ya guys. Lalu coba kirim paket dari server 1 ke PC 0, hasilnya juga successful. Lalu kirim paket dari server 2 ke PC 0, hasilnya juga successful.
Lalu kita klik ke switch 0, kita enter. Setelah itu masuk ke menu global configuration. Kita ketikkan interface range FA 0/1 sampai 3. Enter. Setelah itu ketikkan switch port mode akses. Setelah itu enter. Lalu ketikkan lagi switch port akses. Salah guys. Lalu kita exit. Lalu kita ketikkan interface F0/1. Kita enter lalu switch port. Lalu ketikkan switch port for security. Lalu enter. Setelah itu kita ketikkan lagi switch port for security. MAC address. Kita enter. Sorry guys, kita ke server dulu terlebih dahulu. Kita ke bagian config. Kita selalu terlebih dahulu di switch 0-nya. Lalu kita ke bagian config, pas Ethernet, lalu kita klik yang MAC address itu, lalu kita blok dan salin atau copy. Lalu ke switch dan kita tempel yang tadi kita copy itu di sini. Kalian bisa klik kanan untuk copy pastenya. Oke, udah lalu enter ya guys. Setelah itu kita ketikkan switch port for security, make maksimum 1. Lalu enter. Setelah itu kita ketikkan lagi switch port
for security violation shutdown, lalu enter. Setelah itu kita exit. Oke, setelah itu kita ke PC hackernya, kita ke desktop, lalu IP configuration. Sini kita isikan 192.168.50.5. Subnet masknya default. Kita coba kirim cat. Sorry. Kita kirim paket dari server 2 ke PC 0. Dan hasilnya successful ya guys. Setelah itu kita coba kabelnya pindahin ke PC hacker dari server 2 nya. Setelah itu kita fast time-nya kita cepatkan biar hijau kabelnya. Setelah itu kita coba ping dari PC hacker atau kirim paket dari PC hacker ke PC 0. Hasilnya invalid ya guys. Kabelnya otomatis itu akan merah. Dan di sini kita klik switch, lalu kita enter. Setelah itu kita ketikkan show for security interface. Salah guys. Oke, kita exit dulu lalu kita enter. Setelah itu show for security interface FR0/1. Nah, bisa dilihat di sini ya guys bahwa live shower address-nya yaitu B2E5. Karena nah bisa dilihat di sini ini bisa clear pas kita buka fast ethernet, ternyata addressnya tuh terakhir juga B2E5, yang artinya Yesus tadi bisa dilihat bahwa yang terakhir terhubung itu dari PC hacker. Guys, setelah itu kita sambungkan lagi kabelnya ke server 2 pas ethernet 0 ya guys. Oke, ini masih merah kabelnya. Kita masuk ke menu global configuration. Kita ketikkan interface FR. FR0/1, lalu kita ketikkan no shutdown, lalu ketikkan bisa dilihat di sini bahwa ini masih belum nyala, yaitu chance test shutdown. Kita ketikkan lagi shutdown, lalu kita ketikkan no shutdown. Oke, bisa dilihat di sini bahwa ini sudah chance top up. Ya, artinya ini udah nyala ya guys. Oke, udah nyala. Setelah itu kita ke switch,
Kalau kita scroll ke atas, nah di bagian switch for security MAC address itu kita isikan dengan MAC address dari PC, dari server, yang artinya jadi server yang tadi ya guys. Lalu kita exit. Setelah itu kita ketikkan interface FA0/2. Oke, ini salah tulisannya, kita coba ulang. Interface FA0/2. Oke, udah. Setelah itu kita do show for security interface FA0/2. Oke, ini masih salah ketikannya, kita ketikkan lagi. Masih salah juga. Oke, udah ya guys. Sedangkan di sini for security-nya itu disable. Kita ketikkan switch for security interface FA0/2. Oke, ini salah. Salah lagi guys, invalid. Oke, ini udah apa, karena tadi kita sudah cuma di show for security. Kita ketikkan lagi switch for security. Lalu ketikkan do show for security interface FA0/2, dan di sini for security-nya udah bisa enable, yang artinya nyala ya guys. Tadi mungkin ada dari sananya. Kalau kita ketikkan switch for security MAC address sticky, kalau kita enter, setelah itu kita ketikkan switch for security maksimum 1. Lalu kita enter. Setelah itu kita ketikkan switch for security violation lalu tanda tanya. Oke, di sini ada protect, lalu restrict, lalu shutdown. Lalu ketikkan lagi switch for security violation shutdown. Oke, salah kata-kata sebelumnya kita ulangi atau perbaiki. Oke, sudah benar ya guys.
Setelah itu kita exit, lalu the shell for security interface FR/2. Oke, di sini enable, artinya nyala ya guys. Di sini last shard address-nya masih 0. Lalu kita akan coba kirim paket dari server 1 ke PC 0. Dan di sini hasilnya sukses ya guys. Lalu kita ke switch, kita ketikkan the show for security interface FR0/2, dan di sini last source address-nya itu udah ada, yaitu MAC address dari server 1, karena dia yang kirim paket ke PC 0 atau yang terakhir kirim paket. Lalu di sini total MAC address-nya itu 1 karena baru 1 konfigurasinya. Sorry, nggak tahu sih, tapi mungkin ya. Oke, setelah itu kita ke server 1, dan di sini bener kan bahwa MAC address-nya itu 1B72. Sama seperti tadi yang ada di switch. Lalu kita akan coba kirim paket lagi dari server 1 ke PC 0. Oke, sukses. Lalu kita pindahkan kabelnya ke hacker. Lalu kita cepatkan biar hijau. Lalu kita kirim paket dari hacker ke PC 0. Dan itu hasilnya valid ya guys. Nggak bisa, dan kabelnya akan otomatis jadi merah. Kita pindahkan lagi ke server 1. Kita cepatkan biar hijau. Kita aktifkan biar hijau. Caranya interface FR0/2, lalu kita ketikkan shutdown, lalu ketikkan lagi shutdown. Setelah itu kita ketikkan lagi shutdown. Sorry guys, itu harusnya cukup sampai shutdown biar kabelnya nyala. Kalau gini mah kabelnya masih merah. Kita ulang ya guys. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita masuk ke mode global configuration. Oke, sorry, ini udah masuk ke mode global configuration. Kita exit lagi, kita baru masuk ke menu global configuration. Lalu kita ketikkan lagi interface FR0/2, lalu ketikkan shutdown, enter. Setelah itu ketikkan shutdown. Oke, udah ya guys, udah nyala. Sorry, ini salah, harusnya nyampe shutdown aja. Ini jadi merah lagi, jadi kita coba shutdown lagi. Oke, udah, yang kabelnya udah hijau ya guys. Oke, berhasil. Oke, setelah itu kita akan coba kirim paket dari server 1 ke PC 0. Dan hasilnya successful ya guys. Dan PC hackernya itu kita pindahkan ke bawah, ke samping PC 0 dan server 0. Lalu kita ke switch lagi. Di sini kita ketikkan exit. Lalu kita ketikkan interface FR0/3. Setelah itu switch for security. Lalu kita ketikkan switch for security, MAC address, stage key,
Lalu enter. Setelah itu kita ketikkan lagi search bar for security violation, tanda tanya. Harusnya bisa ya guys, seperti yang awal itu muncul 3, ada restrict, lalu shutdown, dan satunya harusnya bisa, tapi ini nggak bisa. Mungkin bug ya guys, kurang tahu juga saya. Kita coba ulang dari power security, lalu tekan stitch key, lalu violation. Ini juga nggak muncul lagi, nggak tahu ya guys ini kenapa. Mungkin bug sih, karena tadi bisa tapi ini kok nggak bisa. Ini saya coba dulu dari awal dan ketik satu persatu. Oke, malah nggak bisa invalid ya guys kalau ketik satu persatu. Kita exit terlebih dahulu. Lalu ketikkan interface F0/3, lalu ketikkan cw, lalu ketikkan switchbar bar, lalu ketikkan switchbar security, lalu ketikkan lagi switchbar, lalu ketikkan switchbar MAC address, MAC dulu. Oke, nggak bisa ya guys, ini invalid malahan. Lalu ketikkan switchbar MAC address. Oke, nggak bisa juga, invalid. Lalu ketikkan coba switchbar for security, MAC address. Kita enter. Sorry, stitch key-nya di belakang ya. Oke, ini bisa kalau kayak gini. Lalu langsung switchbar for security violation. Kayak gini salah komennya karena nggak ada mekanisme ya harusnya. Kita ulang switchbar for security violation dan tanda-tanya. Oke, ini nggak muncul bug mungkin karena harusnya bisa ya guys, seperti yang awal-awal itu. Kita ketikkan switchbar for security violation protect. Kita enter. Kita ketikkan the show for security
interface FA0/3. Nah, bisa dilihat di sini ini enable. Lalu di sini violation mode-nya itu protect. Nah, di sini kita akan coba kirim paket dari server 0 ke PC 0. Dan di sini hasilnya successful ya, guys. Kita ke switch. Nah, bisa dilihat di sini kita the show for security interface FA0/3. Dan di sini lecture address-nya itu udah jadi MAC address dari server 0 karena tadi server 0 yang kirim paket terakhir kali. Lalu di sini security violation count-nya 0. Dan di sini kita coba pindahin kabelnya ke hacker dari server 0. Kita cepatkan biar hijau. Setelah itu kita coba kirim paket dari PC hacker ke PC 0. Dan hasilnya valid ya, guys, nggak bisa. Dan ke server 2 dan valid juga. Lalu kita pindahkan lagi ke server 0. Lalu cepatkan biar hijau kabelnya. Kita coba kirim paket dari server 0 ke PC 0. Dan hasilnya successful ya, guys. Kita ke switch 0, lalu kita enter. Setelah itu kita ketikkan the shell for security interface FA0/3. Bisa dilihat di sini security violation count-nya itu tetap 0. Oke guys, sekarang kita akan lanjut dengan menambahkan server ke topologinya. Setelah itu kita hubungkan dari server 3 ke switch. Lalu kita cepatkan biar hijau kabelnya. Setelah itu kita ke switch. Dan di sini kita enter. Setelah itu kita exit dan ketikkan interface FA0/5. Oke, ini salah. Kita perbaiki terlebih dahulu. Oke, benar-benar. Setelah itu kita switch port mode access. Setelah itu switch port security. Setelah itu enter. Setelah itu switch port security, MAC address, stitch key, enter. Setelah itu ketikkan switch port security violation. Restrict. Lalu enter. Setelah itu ketikkan the shell for security
interface FR0/5. Oke, masih salah ketikannya. Kita perbaiki. Oke, udah. Di sini statusnya enable. Dan di sini violation mode-nya itu restrict. Setelah itu total mekanismenya itu 0 ya guys. Oke, kita akan coba kirim paket dari server 3 ke PC 0 dan hasilnya itu awal-awal valid. Lalu kita coba lagi. Sorry, kita belum kasih IP-nya jadi invalid. Kita kasih dulu 192.168.50.8, lalu default subnet masknya. Setelah itu kita coba kirim paket dari server 3 ke PC 0 dan hasilnya successful ya guys. Oke, setelah itu kita kirim paket dari server 3 ke PC ke server 2. Hasilnya juga successful. Setelah itu kita coba ke switch. Dan di sini kita ketikkan show for security interface F0/5. Di sini stitch key mekanismenya itu 1. Lalu total mekanisme juga 1. Kita coba pindahkan ke hacker. Lalu kita coba kirim paket dari PC hacker ke PC 0 dan hasilnya valid ya guys. Setelah itu kita coba kirim paket lagi dari hacker ke server 2. Ke server 1, server 0, dan hasilnya juga valid. Setelah itu coba dari PC hacker ke server 1 dan hasilnya juga valid. Lalu dari hacker 1 ke PC ke server 2, hasilnya juga valid ya guys. Lalu ke switch. Di sini kita show for security interface F1/5 dan di sini security violation count-nya udah 4 ya guys. Dan MAC address-nya udah ganti. Setelah itu kita coba pindahin lagi kabelnya ke server 3. Kita cepatin biar hijau. Kita kirim paket dari PC 0 ke server 3 dan hasilnya successful ya guys. Nah, kita coba kirim paket lagi dari server 3 ke server 0. Hasilnya juga successful. Lalu server 3 ke server 1. Hasilnya juga successful. Lalu dari server 3 ke server 3 ke server 2. Hasilnya juga successful ya guys. Successful semua. Sekian pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menjelaskan.